Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, peserta didik dapat menemukan contoh-contoh berperilaku hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, dasar hukum, dan usia pelaksanaan hitan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari dan mempresentasikan cerita pengalaman hitan. Itulah beberapa indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Anak-anakku, tahukah kamu bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan? Hal tersebut dapat kita lihat dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi at-tahuru syatrun minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bahwasanya dengan seseorang itu melaksanakan kebersihan, maka insyaallah dia telah menyempurnakan keimanannya. Karena itu penting sekali untuk menjaga kebersihan. Kepedulian Islam terhadap kebersihan ini juga dapat kita lihat dari banyaknya syariat Islam yang tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan. Di antaranya adalah melakukan khitan. Nah, mari kita belajar tentang sejarah persyariatan khitan. Khitan pertama kali disyariatkan oleh Nabi Ibrahim yang dari sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, perintah tersebut tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Kemudian mari kita mempelajari sejarah tentang persyariatan khitan. Kisah khitan sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim. Kala itu beliau berusia 80 tahun. Bayangkan, usia 80 tahun baru melakukan khitan. Alangkah sulitnya pada masa itu. Namun, Nabi Ibrahim ketika berkhitan menggunakan kapak. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana tertuang juga dalam Quran Surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Kemudian yang B, tentang pengertian khitan. Secara bahasa, khitan berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata khotana, yang artinya memotong. Sedangkan menurut istilah syariat, khitan adalah membuka atau memotong kulit kulup yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Adapun tujuan dan manfaat khitan. Tujuan khitan yakni agar ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan dan badan. Praktek khitan dilaksanakan untuk memotong kulit kulup yang menutupi kemaluan laki-laki. Setelah diteliti di medis, ternyata khitan atau air yang berada di kulit kulup yang keluar dan itu adalah merupakan basis penyakit yang mana ketika dihitan itu akan menjadi bersih. Manfaat khitan menurut para dokter, kulup yang dipotong merupakan saraf kuman. Jika terus-menerus dibiarkan, maka akan menjadikan infeksi dan peradangan. Malah-malah hal itu bisa menyebabkan kanker. Dan pula banyak sekali manfaat khitan. Berikut tujuannya. Tujuan khitan yakni suatu ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Hal ini praktek khitan dilaksanakan dengan memotong kulup yang menutupi kemaluan laki-laki. Setelah diteliti secara medis oleh para ahli medis atau kedokteran, ternyata khitan seseorang yang belum berkhitan ketika buang air kecil, ternyata seninya masih tertinggal sedikit pada kulit kulupnya. Dan hal ini sulit untuk dibersihkan. Kemudian manfaat khitan. Menurut para dokter, kulup yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman atau penyakit dan bakteri. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Hal demikian juga bisa menyebabkan penyakit kanker. Apalagi zaman sekarang anak-anak ya, penyakit kanker sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dan penyakit ini pun banyak sekali anggota tubuh yang mungkin terinfeksi dengan adanya penyakit tersebut. Kanker pun tidak hanya penyakit kanker kulit, namun bisa kanker hati, kanker otak, kanker rahim, dan lain-lain. Kemudian yang D, hukum pelaksanaan khitan. Hukum pelaksanaan khitan bagi laki-laki adalah wajib. Jadi hukumnya adalah wajib bagi anak laki-laki. Kalau bagi anak perempuan, sebagian ulama berselisih pendapat atau banyak. Ada yang berpendapat khitan perempuan, ada yang mengatakan hukumnya wajib.
Namun sebagian lagi hitan untuk kalangan perempuan hukumnya adalah sunnah, dan ini menurut jumhur ulama seorang anak perempuan sunnah bila melakukan hitan. Anak-anak yang berbahagia, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya bahwasanya manusia itu memiliki fitrah. Fitrah manusia itu ada 5. Di antaranya yang pertama adalah khitan. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Kemudian memotong kumis. Dan yang kelima adalah memotong kuku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Para ulama membagi waktu pelaksanaan hitan dalam 2 waktu. Yang pertama adalah waktu mustahab atau waktu yang disunahkan. Di mana waktu ini si anak mulai dari usia 7 tahun, maka itu adalah waktu yang baik. Dan yang kedua adalah waktu balik atau waktu wajib, di mana seseorang yang harus melaksanakan ibadah, misalkan ibadah sholat. Gitu. Dan yang terakhir adalah hikmah hitan. Banyak sekali hikmah hitan apabila dilakukan oleh orang laki-laki, dan ini adalah hukumnya adalah wajib. Yang pertama sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan melestarikan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Kemudian mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Dan yang terakhir adalah menjadi ciri muslim yang baik. Maka penting sekali untuk dilaksanakan hitan. Karena itu merupakan suatu kewajiban bagi kaum laki-laki.